Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Tower of God. Diceritakan, terdapat sebuah menara dewa yang bisa mengabulkan permintaan apapun. Jika seseorang berhasil mendaki sampai ke puncak, maka apapun permintaannya akan dikabulkan. Lalu seorang pria bernama Yuno sedang mengejar teman wanitanya yang bernama Lane. Yuno ingin agar Lane tidak pergi meninggalkannya. Namun Lane mengatakan kalau ia tetap harus pergi sebab ia ingin pergi ke puncak menara dewa. Setelah Lane menghilang, tak lama kemudian muncul sebuah cahaya merah, yang mana cahaya itu juga langsung membawa Yuno ke suatu tempat. Ia pun bertemu dengan Hedon yang merupakan penjaga dari menara dewa. Mengetahui kalau ia sekarang berada di menara dewa, Yuno pun langsung saja menanyakan apakah di tempat itu ada Lane. Hedon mengatakan kalau Yuno ingin mengetahui jawabannya, maka ia harus mendaki ke puncak menara dewa. Hedon pun langsung saja membawa Yuno ke ujian pertamanya, yang mana Yuno dibawa ke suatu tempat yang di dalamnya terdapat seekor monster. Jika Yuno bisa menghancurkan bola hitam yang ada di dalam, maka ia akan lulus ujiannya. Yuno yang sudah bertekad ingin menemui Lane tanpa ragu langsung masuk ke dalam. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia dihentikan oleh seorang wanita yang bernama Yuri. Pengawal Yuri yang bernama Evan kemudian mengeluarkan sebuah benda agar Yuno bisa mengerti bahasa mereka. Yuri pun mengatakan kalau Yuno bukanlah orang yang terpilih untuk masuk ke menara dewa. Yuno telah membuka secara paksa gerbang menara dewa sehingga ia bisa berada di tempat itu. Ia juga mempertanyakan kepada Hedon mengapa memberikan Yuno ujian yang sangat sulit. Padahal orang-orang yang sudah sampai di lantai 20 saja masih kesulitan melawan monster tersebut. Namun Hedon mengatakan ia memang sengaja melakukan hal itu agar bisa menilai kemampuannya. Yuno pun juga mengatakan bahwa ia tidak masalah bila diberi ujian yang sulit. Sebelum masuk ke dalam, Yuri terlebih dahulu meminjamkan pedangnya kepada Yuno karena ia berpikir mungkin saja Yuno yang tidak terpilih bisa mengubah menara dewa itu. Yuno kemudian masuk ke dalam penjara dan monster itu langsung saja memakannya. Yuni yang merasa panik lalu mencoba untuk masuk ke dalam. Akan tetapi ia dihentikan oleh Hedon karena jika ia melakukan itu maka Yuno akan gagal. Evan juga memberitahu Yuri sepertinya Yuno sengaja membiarkan dirinya dimakan karena dengan begitu Yuno bisa menyerang monsternya ke dalam tubuhnya. Benar saja, Yuno pun berhasil melukai monster itu dan kini bersiap menghancurkan bola hitamnya. Namun ketika menusuknya, ternyata bola hitam itu tidak hancur. Yuri pun mempertanyakan kepada Hedon mengapa ia membuatnya lebih keras. Hedon mengatakan kalau ia tidak bisa menjawabnya karena itu juga merupakan salah satu ujiannya. Monster tersebut kini bangkit kembali dan bersiap menyerang Yuno, sehingga Evan memberitahu Yuno untuk meminjam kekuatan dari pedang itu. Yuri berpikir kalau itu pasti mustahil karena ia saja tidak pernah bisa menggunakan kekuatan pedangnya. Yuno yang sudah terdesak akhirnya meminta untuk dipinjamkan kekuatannya. Tiba-tiba saja pedang itu mengeluarkan cahaya dan muncullah wujud asli dari pedang itu. Awalnya wanita itu tidak ingin meminjamkan kekuatannya, tapi karena Yuno adalah pria yang manis, ia pun bersedia meminjamkannya. Hal itu pun kini membuat Yuri dan Evan sadar kalau pedangnya itu menyukai seorang pria. Pantas saja selama ini Yuri tidak bisa menggunakan kekuatan pedangnya karena ia adalah seorang wanita. Wanita itu kemudian meminjamkan kekuatannya dan berhasil menghancurkan bola hitamnya. Dengan begitu, Yuno pun langsung naik ke lantai selanjutnya. Yuri dan Evan lalu bergegas untuk mengejar Yuno sebab Yuno juga masih memegang pedangnya. Sementara itu, Yuno kini telah berada di lantai selanjutnya. Sebuah pengumuman pun terdengar untuk para orang yang terpilih dan memberitahukan mereka kalau mereka sekarang berjumlah 400 orang. Jika bisa mengurangi jumlahnya menjadi 200 orang, maka ujiannya akan selesai. Mereka juga bisa melihat jumlah orangnya di sebuah alat yang bernama Pocket. Ketika ujiannya dimulai, Yuno langsung saja bergegas mencari pedangnya. Namun ia kini langsung bertemu dengan seseorang yang akan menghabisinya.
Untungnya orang tersebut berhasil dihabisi oleh orang lain, sehingga Yuno pun kini bergegas melarikan diri. Akan tetapi, ia kini malah bertemu lagi dengan beberapa orang lainnya. Salah satu pria bernama Kuna kemudian menanyakan apakah yang menodongkan senjata itu adalah peliharaannya. Hal itu membuat makhluk tersebut marah dan mengatakan kalau namanya adalah Lucky. Ia kemudian menyerang Kuna, tapi serangannya itu dengan gampangnya dihindari oleh Kuna. Kuna pun memberitahunya bahwa ia akan pergi mencari orang yang lebih kuat lagi untuk menemaninya mendaki menara dewa. Namun sebelum pergi, ia malah melihat pedang yang digunakan oleh Yuno, sehingga ia pun kembali lagi dan berusaha menyelamatkannya. Setelah itu, Kuna menanyakan dari mana Yuno mendapatkan pedang Black Mars, sebab pedang itu adalah milik Raja Jahat, sang penguasa menara yang telah ia berikan kepada Putri Yuri. Yuno pun mengatakan kalau ia hanya meminjamnya karena ia bermaksud mencari seseorang di menara itu. Kuna merasa sepertinya Yuno adalah peserta yang dikecualikan. Ia pun akhirnya mengajak Yuno untuk pergi bersamanya. Sementara itu, di tempat lain, seorang samurai bernama Hanso kini sedang bertemu dengan makhluk hijau bernama Nana. Bersamaan dengan itu, seorang pria bernama Shibinu datang juga ke tempat itu. Namun Nana dan Hanso tidak memperdulikannya dan tetap bertarung dengan senjatanya masing-masing. Sementara itu, Kuna kini sedang bersembunyi bersama Yuno. Ia berpikir sepertinya Yuri tertarik kepada Yuno karena Yuri telah meminjamkan pedangnya. Ia akhirnya memutuskan menjadikan Yuno sebagai rekannya. Akan tetapi tiba-tiba Lucky telah muncul dan menemukan mereka. Saat Lucky akan menyerangnya, sebuah pengumuman pun disampaikan, yang mana para peserta yang terpilih ternyata telah sampai 200 orang. Mulai sekarang, mereka tidak boleh bertarung lagi dan akan menjalani ujian kedua. Ujian keduanya adalah mereka harus mencari 2 orang rekannya dalam waktu 5 menit. Jika tidak mendapatkan rekan, maka mereka akan dianggap gagal. Para peserta yang lainnya kini mulai mencari pasangannya masing-masing yang ada di sekitaran mereka. Begitu pula dengan Yuno dan Kuna, akhirnya memutuskan untuk mengajak Lucky menjadi rekannya. Hal itu pun langsung saja ditolak oleh Lucky karena ia hanya ingin bertarung dengan mereka. Karena tidak memiliki waktu untuk mencari rekan lainnya, Yuno dan Kuna kini harus memaksa Lucky menjadi rekan mereka. Lalu mereka semua yang lolos kini dikumpulkan di sebuah ruangan. Seorang pria bernama Leo kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu administrator dari menara. Para peserta pun terkejut karena itu berarti Leo adalah seorang ranked. Yuno kemudian menanyakan kepada Kuna apa itu ranked. Kuna pun memberitahu kalau orang-orang yang dikatakan ranked adalah orang-orang yang telah mencapai puncak menara. Lalu Leo pun mengatakan kalau jumlah peserta yang lolos itu masih terlalu banyak, sehingga ia akan membuat sebuah tes lagi untuk mengurangi jumlahnya. Ia kemudian membuat sebuah dinding air dan mendorong para peserta lainnya. Ia menjelaskan orang-orang yang bisa melewati dinding itu maka akan dinyatakan lolos. Dan jika salah satu orang dari kelompok mereka ada yang tidak lolos, maka anggota yang lainnya juga akan dianggap tidak lolos. Seketika Yuno pun bertanya bagaimana dengan dirinya yang tidak terdorong dengan dinding itu. Leo pun terkejut dan mengatakan sepertinya ia telah membuat kesalahan. Karena itu termaksud keberuntungan, maka Yuno akan dinyatakan telah lolos. Akan tetapi menurut Kuna, sepertinya itu bukanlah kesalahan, sebab ia dan Lucky jelas-jelas berada di samping Yuno, tapi mereka tetap ikut terdorong. Para peserta yang lainnya kini mulai mencoba melewati dinding itu. Leo kemudian mengajak Yuno untuk bertaruh siapa yang akan pertama kali melewati dindingnya. Siapa yang bisa menebaknya, maka ia boleh menanyakan tentang apapun. Namun, Yuno dan Leo ternyata sama-sama memilih Nana sebagai peserta pertama yang akan lolos. Leo pun menanyakan bagaimana Yuno bisa tahu kalau Nana yang akan lolos pertama. Yuno menjelaskan kalau ia menunjuk Nana berdasarkan feelingnya saja. Benar saja, Nana ternyata yang pertama berhasil melewati dindingnya. Karena Yuno sudah sering melawannya, Leo pun bersedia menjawab pertanyaan dari Yuno. Yuno kemudian menanyakan apakah Leo pernah melihat wanita berambut pirang dan memiliki bintik di wajahnya. Leo mengatakan kalau ia sama sekali tidak pernah melihat wanita itu. Di sisi lain,
Para peserta yang lainnya kini mulai melewati dinding tersebut. Walau ada beberapa juga yang tidak bisa melewatinya sehingga harus dinyatakan gugur. Setelah itu mereka kemudian melanjutkannya lagi ke ujian ketiganya, yang mana kali ini satu persatu dari tim peserta dipanggil masuk ke dalam ruangan dan diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan ujiannya. Lalu ketika sedang menunggu, salah satu peserta datang memberitahukan tentang petunjuk dari ujiannya. Kuna menolak untuk diberitahukan karena ia tidak percaya dengan siapapun. Namun berbeda dengan Yuno yang meminta untuk diberitahukan. Orang tersebut kemudian mengatakan agar menyelesaikan ujiannya sebelum 5 menit. Orang-orang yang menyelesaikan ujiannya di atas 5 menit pasti langsung gugur. Lalu tibalah waktu bagi kelompok Yuno yang akan masuk. Ketika masuk, mereka juga bertemu dengan salah seorang ranket yang bernama Hana. Ia hanya memberitahukan mereka untuk memilih pintu yang ada di belakangnya. Jika tidak bisa memilihnya, maka mereka akan dinyatakan gugur. Laki yang melihatnya merasa kesal sebab ia sama sekali tidak mau memikirkan pintu mana yang harus mereka pilih. Berbeda dengan Kuna yang berusaha menenangkan dirinya dan memikirkan jawabannya. Ia pun tertekan sebab sebelumnya orang itu telah memberikan petunjuk. Ia bingung harus mengikuti petunjuk itu atau tidak karena dahulu kala ia telah dikhianati akibat terlalu mempercayai seseorang. Karena waktunya yang akan mencapai 5 menit, laki langsung saja membuka salah satu pintunya. Namun ternyata dengan membuka pintu itu, mereka pun kini dinyatakan lulus. Sebab pintu yang manapun mereka buka itu akan tetap lulus asalkan mereka harus membukanya sebelum 5 menit. Karena waktu yang tersedia di ruangan itu hanya ada 5 menit saja. Begitu pula dengan kelompok yang lainnya, kini beberapa juga telah mengetahui jawabannya dan berhasil lolos. Akan tetapi, orang yang sebelumnya memberitahukan tentang petunjuk itu kepada para peserta ternyata adalah suruhan dari Hana. Hana melakukan itu hanya untuk melihat apakah para peserta akan menggunakan petunjuk tersebut. Setelah itu, salah seorang penanggung jawab ujian yang diadakan di tempat lain datang melaporkan kepada Hana. Ia mengatakan kalau ujian yang ia adakan kali ini hanya tersisa satu tim saja. Hana pun mempertanyakan mengapa bisa terjadi seperti itu. Orang itu menjelaskan ia sengaja mempercepat ujiannya dengan membuat mereka bertarung tanpa batas waktu. Dan hanya dalam 30 menit, kelompok tersebut langsung menghabisi semua pesertanya. Hana pun marah karena jika seperti itu, para pemimpin pasti akan marah kepada mereka. Orang itu pun memohon agar Hana mau membantunya. Hana akhirnya terpaksa harus membantunya dan kemudian bergegas menghubungi Leo. Lalu, Leo kini mendatangi para pesertanya dan memberitahukan kalau akan diadakan ujian bonus. Mereka bisa memilih untuk mengikutinya atau tidak. Jika mereka mengikutinya, mereka tidak akan dapat kerugian apapun. Dan jika bisa memenangkan ujian bonusnya, maka mereka akan langsung diizinkan mendaki menara dewa. Dengar hal itu, semua peserta pun langsung setuju mengikutinya. Setelah itu, mereka kemudian dibawa ke dalam ruangan ujiannya. Leo menjelaskan setiap kelompok yang berhasil mempertahankan mahkotanya sampai batas waktunya habis, maka ia yang akan menjadi pemenangnya. Akan tetapi orang yang memakai mahkota itu tidak boleh turun dari kursinya, karena jika turun maka ia juga akan dianggap kalah. Dan kali ini akan ada satu tim tambahan lagi dari ujian yang diadakan di tempat lain. Lalu kelompok Nana pun langsung masuk bersama dengan satu kelompok lagi. Nana kemudian mengatakan agar ia saja yang maju melawan kelompok itu. Dengan cepat Nana pun menghajar mereka bertiga tanpa ampun. Namun mereka bertiga itu bangkit kembali lalu bergegas mendekati mahkotanya untuk mengambilnya. Nana pun menyadarinya dan bergegas menuju mahkota itu serta menghempaskan mereka semua. Ia lalu mengambil mahkota itu dan langsung memakainya. Sementara itu, Yuno merasa kalau orang yang ada di seberangnya itu adalah Lane. Ia pun memanggilnya, tapi orang tersebut tidak meresponnya. Menurut Kuna, sepertinya Yuno telah salah orang. Lalu Leo kini mempersilahkan para tim lainnya untuk menantang lagi. Saat laki akan menekan tombol pintunya, ia pun langsung saja dihentikan oleh Kuna. Sebab Kuna merasa
kalau sekarang belum waktunya mereka untuk keluar. Waktu yang diberikan untuk menantang kini telah habis dan dua tim akan masuk menantang tim yang bertahan. Hanzo akan menahan tim yang satu, sementara Shibinu juga akan menahan tim yang satunya lagi. Hanzo lalu menyerang tim yang datang melawannya. Dengan kedua pedangnya, ia berhasil memukul mundur tim itu. Di sisi lain, Shibinu yang kini sedang menghadapi tim lainnya berhasil membuat mereka kewalahan walau hanya ia seorang diri saja. Tim itu berisikan Selena, Hon, dan Laun yang sedang tertidur. Akan tetapi Shibinu memberikan celah kepada mereka sehingga Hon pun berhasil menangkapnya. Ketika Selena akan menyerangnya, tiba-tiba Hanzo datang menangkisnya, yang mana Hanzo ternyata telah mengalahkan tim yang datang melawannya. Namun Laun yang sedang tertidur kini merasa sepertinya sudah waktunya ia akan bergerak. Dengan kekuatan pengendalian sihirnya, ia pun langsung saja menyerang Nana yang sedang menjaga mahkotanya. Bersamaan dengan itu, Selena dan Hon juga ikut membantu serangan Laun. Akan tetapi semua serangan yang mereka lancarkan dapat dihindari oleh Nana. Karena merasa kesal, waktu istirahatnya telah diganggu, Nana akhirnya mengeluarkan teknik pedang terlarangnya. Yang mana pedangnya itu terus menyerang mereka dan bercabang menjadi banyak, sehingga membuat mereka bertiga terpojok dan tak bisa lari lagi. Yuno yang melihat teknik itu tiba-tiba saja merasa gemetaran. Pedang Black Mars-nya ternyata ikut merespon teknik dari Nanako. Hal itu pun membuat Nanako menyadari kalau pedang Black Mars ada di dekatnya. Nanako kemudian mendatangi Yuno dan meminta pedang itu. Namun Yuno menolaknya sebab pedang itu adalah milik Yuri yang dipinjamkan kepadanya. Shibinu pun bergegas menghentikan Nana karena mereka sudah melanggar aturan. Akan tetapi Nana tidak peduli karena pedang Black Mars lebih penting baginya. Ia menjelaskan kalau pedang Black Mars adalah salah satu dari 13 pedang legenda yang dimiliki oleh Raja Jahat. Dan pedang itu masing-masing telah diberikan kepada putrinya yang ia telah pilih sendiri. Pedangnya juga adalah salah satu dari 13 pedang legenda Raja Jahat dan pedangnya itu bernama Green April. Dengan kata lain, ia juga adalah anak dari Raja Jahat. Nana pun kini berniat mengambil paksa pedang itu. Namun ia segera dihentikan oleh Leo yang memberitahukan kalau mereka telah didiskualifikasi. Untuk itu, ia ingin agar mereka segera ke ruangan tunggunya. Sebelum pergi, Nana ingin agar Yuno bertaruh dengannya. Jika Yuno berhasil mempertahankan mahkotanya sampai ujiannya selesai, maka ia akan memberikan pedangnya itu kepada Yuno. Akan tetapi jika Yuno yang kalah, maka ia harus memberikan pedang Black Mars-nya. Yuno pun menolak taruhan itu karena ia tidak mau membuat Kuna dan Lucky terlibat masalahnya. Namun Lucky dan Kuna mengatakan kalau Yuno harus menerima tantangan itu karena Nana terlalu meremehkan mereka. Untuk itu mereka akan membuktikan kalau mereka bisa bertahan dalam gamenya. Karena Yuno telah menyetujui pertaruhannya, Nana akhirnya kembali ke ruang tunggunya. Sebelum sampai ke ruang tunggunya, ia pun melihat seorang wanita bernama Endo sedang mengatainya penipu. Nana yang ingin menghajarnya dihentikan oleh Hanzo yang menyuruhnya untuk segera ke ruang tunggu. Lalu ujian bonusnya pun kembali dilanjutkan dan mereka kini berlomba mengambil mahkotanya. Akan tetapi mahkotanya itu berhasil didapatkan oleh Kuna sehingga para peserta lainnya terus menyerangnya. Karena merasa kerepotan, Kuna akhirnya membuang mahkota itu di lantai sehingga para peserta lainnya mulai memperebutkan mahkota itu. Namun Kuna tertawa dengan sangat kencang sebab ia memegang satu mahkota lagi. Sementara itu, tim yang lulus dari tempat ujian lainnya kini telah bersiap untuk ikut bertarung. Dan benar saja, ternyata salah satu anggota timnya adalah Lane. Sementara itu, Kuna ternyata tidak hanya memiliki satu mahkota saja, melainkan ia memiliki banyak mahkota lagi di dalam tasnya. Hal itu pun membuat para peserta yang lainnya menjadi kesal sebab mereka sudah dipermainkan. Mereka semua akhirnya bekerja sama untuk menghabisi Kuna terlebih dahulu. Namun ketika memberikan serangan, Lucky pun langsung menghentikan dan menghajar mereka semua. Dengan begitu, tim mereka pun berhasil mempertahankan mahkotanya. Lalu, Leo kini kembali menanyakan apakah ada tim lain lagi yang ingin menantang. 3 tim kemudian keluar dan bersiap merebut mahkota Yuno. Namun sebelum menyerang,
salah satu dari tim itu mengajak mereka untuk bekerja sama. Ia ingin agar mereka menjatuhkan tim Yuno terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka bertarung secara adil untuk memperebutkan mahkotanya. Kuna kemudian memberitahu Yuno bahwa untuk sekarang mereka lebih baik beristirahat saja, karena pada saat-saat terakhir pertandingan akan semakin berat sebab musuhnya juga pasti akan lebih kuat. Tiba-tiba salah seorang peserta mulai menyerang tim lainnya, begitu pula dengan anggotanya yang lain, sehingga mereka pun berhasil menjatuhkan satu tim. Setelah itu mereka kemudian menyerang tim lainnya lagi dan berusaha mengalahkan mereka. Kuna lalu menjelaskan kepada Yuno apa yang sebenarnya terjadi. Tim yang melawan tim lainnya itu sebenarnya adalah bala bantuannya. Ketika di ujian pertama, ia menyelamatkan 3 orang itu dan memasukkannya ke dalam tas. Dan setelah menyelesaikan ujian kedua, ia kemudian mengeluarkan mereka dan memberitahukan apa yang sudah terjadi. Ia memberikan isyarat kepada mereka jika ia telah mengikat rambutnya, berarti ia membutuhkan bantuan mereka. Tim Yuno pun kini berhasil mempertahankan mahkotanya lagi. Setelah itu Leo kembali menanyakan siapa yang akan menantang tim Yuno, karena kali ini adalah kesempatan terakhir bagi tim lainnya untuk menantang. 4 tim kemudian keluar dan bersiap untuk merebut mahkotanya, termaksud dari tim Lane yang juga telah keluar dari ruangannya. Salah satu peserta yang berpakaian serba hitam langsung saja menyerang peserta lainnya. Ia tanpa ampun menyerang tim lainnya dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu ia kemudian menyerang Lucky dan berhasil melewatinya. Hingga ketika orang tersebut akan menyerang Yuno, tiba-tiba Endo datang menghentikannya. Lalu Lucky pun melawan salah satu anggota dari orang berbaju serba hitam itu. Begitu pula juga dengan Kuna. Saat sedang bertarung, Lucky kemudian menanyakan mengapa orang-orang itu membantu mereka. Apakah kali ini Kuna juga sudah bekerja sama dengan mereka? Kuna pun mengatakan bahwa ia tidak mengenal mereka bertiga, sebab mereka bertiga adalah peserta ujian yang diadakan di tempat lain. Sementara itu, Yuno kini menyadari kalau orang yang ada di depannya itu adalah Lane. Akan tetapi Lane tidak merespon Yuno yang terus saja memanggilnya. Di sisi lain, Lucky pun berhasil mengalahkan lawannya. Begitu pula dengan Kuno yang juga telah berhasil mengalahkan lawannya. Sementara Endo yang sedang melawan orang berbaju hitam itu malah tak sengaja meloloskannya karena hak sepatunya patah. Orang misterius itu kemudian bergegas menuju ke tempat Yuno dan menyerang Lane, yang mana hal itu membuat kepala dari Lane terluka. Yuno yang melihatnya pun akhirnya terpaksa turun dari tempatnya itu dan menyelamatkan Lane. Namun hal itu malah membuatnya terluka juga di kepalanya. Ketika orang itu akan menghabisi Yuno, tiba-tiba saja keluar energi sihir yang besar dari tubuh Yuno, sehingga membuat orang itu akhirnya terluka dan tak bisa melawan lagi. Yuno yang telah hilang kendali lalu mencoba menghabisi orang misterius itu. Akan tetapi ia langsung dihentikan oleh pedang Black Mars yang membuat Yuno menjadi pingsan. Setelah itu Leo pergi menemui Hana dan melaporkan apa yang terjadi. Karena para peserta telah kelelahan, ia mengistirahatkan mereka selama 3 hari. Dan di ujian bonusnya itu tidak ada pemenangnya sebab mahkotanya telah hancur. Sementara itu Yuno kini telah terbaring di ruang perawatan. Yuno sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Kuna pun sangat khawatir karena esok ujian mereka akan dimulai lagi. Lalu tiba-tiba Lane datang menemui Kuna dan mengatakan kalau ia memiliki permintaan kepada Kuna. Lane pun ingin agar Kuna tidak memberitahukan tentangnya kepada Yuno. Ia juga ingin agar Kuna berbohong saja kalau ia adalah gadis lain dan bukan Lane. Esoknya mereka kemudian mengadakan pertemuan untuk ujian selanjutnya. Leo menjelaskan sebelum melanjutkan ujian mereka harus memilih posisinya terlebih dahulu. Ada 5 posisi dasar. Yang pertama, Fisherman, yaitu orang yang bertarung dalam jarak dekat. Spear Bearer, orang yang menghadapi lawannya dari jarak jauh. Light Bearer, orang yang mengumpulkan dan menyampaikan informasi di lokasi pertarungan. Scout, orang yang mempelajari gerakan lawannya dan membantu Fisherman. Dan terakhir, Web Controller adalah orang yang bisa mengendalikan sihir. Para peserta akan mempelajari posisi yang mereka terima. Kuna kemudian menanyakan bagaimana dengan peserta yang terluka. Apakah mereka juga akan didiskualifikasi?
Menurut Leo, mereka itu terluka karena kesalahannya sendiri. Tapi jika Kuna membicarakan tentang Yuno, sepertinya posisi Yuno adalah wipe controller. Untuk peserta yang termaksud kategori itu, pelatihannya akan ditunda sampai 2 hari ke depan. Sebab instruktur yang akan mengajar mereka akan datang 2 hari lagi. Setelah itu Lucky dan Kuna pergi ke ruangan Yuno, dan tak lama kemudian Yuno pun akhirnya sadar. Kuna lalu menjelaskan apa yang telah diberitahukan oleh Leo, yang mana Yuno termaksud wipe controller dan pelatihannya masih ditunda. Sementara wanita yang ia selamatkan sebelumnya itu kini baik-baik saja. Tapi wanita itu mengatakan kalau ia tidak mengenal Yuno. Sepertinya Yuno memang telah salah orang karena wanita itu bukanlah Lane. Yuno pun terkejut karena sebenarnya ia yakin kalau wanita yang sebelumnya itu adalah Lane. Lalu Kuna pun memberikan Yuno sebuah baju yang telah ia siapkan untuknya. Ia ingin agar Yuno memakainya karena pakaiannya yang sebelumnya itu telah dipenuhi banyak darah. Setelah itu Yuno kemudian mengikuti pelatihan sihirnya. Sang guru menjelaskan jika ingin menggunakan banyak sihir, maka mereka harus membuat perjanjian di setiap lantai. Untuk itu mereka terlebih dahulu harus mengeluarkan poketnya dan mulai melakukan perjanjian. Saat Yuno melakukannya, ia malah bertemu dengan makhluk yang sangat besar. Yuno pun mengatakan bahwa ia ingin membuat perjanjian dengannya. Makhluk itu pun langsung saja setuju dan kini memberikan kekuatannya. Tapi ia memberikan pesan kepada Yuno kalau itu bukanlah perjanjian, melainkan itu adalah ikatan. Lalu karena membuat perjanjian itu menguras banyak tenaga, sang guru akhirnya menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah itu, Yuno kembali ke kamarnya dan menanyakan Lucky kepada Kuna. Kuna menjelaskan bahwa Lucky mengambil posisi spear barrier yang latihannya menombak sasaran yang sangat jauh. Namun karena ia masih kesulitan melakukannya, ia memutuskan untuk berlatih sendirian. Tak lama kemudian, Hanso dan Shibinu pun datang menemui mereka. Hanso dan Shibinu meminta agar mereka mau menjadi temannya, sebab ujian dari Scott adalah mencari teman sebanyak 10 orang. Kuna awalnya menolak, sebab mereka adalah rekan dari Nana. Namun Yuno ingin agar mereka berteman saja, karena akan lebih bagus jika mereka memiliki banyak teman. Setelah itu, mereka kemudian makan bersama dan kini teman mereka semakin banyak. Endo kemudian mendatangi mereka dan meminta untuk ikut makan bersama mereka. Ia lalu menanyakan mengapa mereka bisa sangat akrab padahal mereka adalah musuh. Shibinu pun menjelaskan kalau mereka diperintahkan untuk mencari teman. Lalu, Nana tiba-tiba saja muncul dengan memegang pedang Black Mars. Namun Yuno mengatakan ia tidak akan melakukannya karena ia sudah kalah dalam taruhan. Nana lalu memberitahu mereka kalau Endo sebenarnya adalah anak dari Raja Jahat. Seketika mereka pun terkejut karena ternyata di ujian mereka terdapat 2 anak Raja Jahat. Setelah itu pelatihan untuk fisherman kini dilakukan dan mereka diperintahkan untuk mengurangi jumlah pesertanya menjadi 8 orang. Seketika Endo langsung saja menuju peserta lainnya karena ia dikejar oleh Nana. Nana pun berhasil membuat Endo terpojokan, tapi Endo ternyata berhasil menghantamnya ke lantai. Endo lalu meminta agar Nana menjelaskan semuanya karena ia tahu kalau Nana adalah anak Raja Jahat yang palsu. Nana pun mengatakan kalau ia adalah anak dari Hikasa yang juga merupakan anak dari Raja Jahat. Namun ibunya telah dihabisi oleh adik-adiknya karena telah menikah dengan seseorang. Hal itulah yang membuatnya datang ke menara, yaitu untuk membalaskan dendam ibunya. Nana yang telah bangkit kembali kemudian terus menyerang Endo. Akan tetapi Endo berhasil menghindari semua serangannya hingga Endo tak menyadari kalau hak sepatunya telah patah. Akibatnya ia jadi hilang keseimbangan dan Nana berhasil menjatuhkannya. Namun sebelum jatuh, Endo berusaha menarik Nana sehingga mereka pun jatuh bersama. Sementara itu Yuno kini sedang berlatih mengendalikan sihirnya, yang mana Yuno kini mulai bisa sedikit mengendalikannya. Setelah latihannya selesai, ia kemudian berterima kasih kepada Laun sebab Laun telah membantunya agar bisa mengendalikan sihirnya. Tak lama kemudian, Kuna datang memanggil Yuno dan mengajaknya pergi ke kantin. Kuna mengatakan kalau ia mendengar telah terjadi kekacauan di tempat latihan fisherman, yang mana Endo dan Nana yang merupakan anak Raja Jahat
kini telah bertengkar hebat. Lalu tiba-tiba si Binu dan Hanso pun datang dengan keadaan yang murung, sebab hari ini adalah batas terakhir mereka untuk mengumpulkan temannya. Namun mereka masih kurang 2 orang lagi untuk dijadikan teman. Yuno pun menanyakan kepada Kuna apakah ada yang mereka bisa perbuat. Akan tetapi Kuna tak mau membantunya sebab mereka adalah rivalnya. Yuno mengatakan kalau mereka memang rival, tapi mereka juga tetap temannya. Dan seharusnya sesama teman itu saling membantu jika dalam kesulitan. Kuna pun akhirnya terpaksa membantu mereka dan ingin agar mereka mengikutinya karena ia telah memiliki sebuah rencana. Di sisi lain, Endo yang sedang istirahat di kamarnya kini merasa kelaparan sebab uangnya dan juga poinnya telah habis karena menggunakannya untuk biaya pengobatannya. Hingga tak lama kemudian Yuno dan Hanso pun datang menemuinya. Yuno datang dengan membawakannya makanan, tapi ketika Endo akan mengambilnya, Yuno pun memberitahunya agar ia harus mau berteman. Endo pun menolaknya karena anak raja jahat tak akan mudah dipengaruhi. Yuno kembali mengatakan bahwa mereka akan mentraktir Endo makan setiap hari. Seketika Endo akhirnya setuju menjadi teman mereka. Setelah itu Yuno pergi menemui Nana dan menyogoknya juga dengan makanan. Karena uangnya juga sudah habis dan sedang kelaparan, Nana akhirnya terpaksa mau berteman lagi dengan mereka. Lalu ketika sedang makan bersama, Yuno menanyakan kepada Endo tentang Yuri. Endo mengatakan kalau Yuri adalah putri paling barbar di antara anak raja jahat. Dan Yuri merupakan fisherman paling jenius yang pernah ada di dunia. Endo kemudian melihat Lane yang juga berada di kantin dan hanya membeli apel saja. Sementara itu Hon yang sudah berada di kamarnya merasa sangat tidak enak badan. Ia terus saja mengingat apa yang telah terjadi dengan klannya. Hingga tiba-tiba bel kamarnya berbunyi dan ketika membuka pintunya hanya terdapat sebuah surat saja. Saat melihat isinya, Hon sangat terkejut dan bergegas masuk ke dalam kamarnya. Lalu ujian berikutnya pun kini dilakukan dan yang akan mengikuti ujiannya adalah 28 orang. Sebab hanya mereka saja yang tidak lulus dalam pelatihannya. Dalam ujian kali ini, mereka akan memainkan game kejar-kejaran. Mereka juga akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Setiap tim akan diberikan lencana untuk menjaganya. Jika menang, maka seluruh anggotanya akan mendapatkan 100.000 poin. Namun jika mereka bisa merebut lencana yang akan dijaga oleh tim penguji, mereka juga akan mendapatkan 200.000 poin. Dan yang menjadi pengejar mereka adalah Quantum yang merupakan seorang penguji dan juga seorang ranked. Lalu ketika ujiannya telah dimulai, Kuna meminta agar ia yang dipilih menjadi ketua. Mereka pun setuju sebab Kuna ternyata memiliki sebuah rencana. Ia kemudian menyuruh si Binu untuk berjaga di tempat itu sebagai umpannya. Dan benar saja, Quantum ternyata datang dan mencoba menyerang si Binu. Ia juga bahkan membuat pingsan teman kelompok dari si Binu yang menjadi mata mereka. Akan tetapi semua itu ternyata sudah direncanakan oleh Kuna. Dan ketika Quantum mendekatinya, dari atas Nana langsung saja menangkapnya. Namun hal itu bisa dihentikan oleh Quantum dengan menarik Nana. Ia kini sangat kesal karena ternyata mereka meremehkannya dengan mencoba menangkapnya. Namun, karena ia sedang diawasi oleh Hana dan Leo, Quantum akhirnya berusaha menahan amarahnya. Quantum lalu menanyakan apakah mereka memiliki rencana lain lagi. Kuna pun memberitahu mereka untuk melakukan rencana B, sehingga si Binu dan yang lainnya kemudian bergegas kabur menuju ke atas. Menyadari kalau mereka memiliki rencana, Quantum akhirnya memberikan mereka waktu selama 2 menit untuk bersiap-siap. Ia juga tidak akan menaiki lift dan hanya akan menggunakan tangga. Kuna lalu memberitahu yang lainnya bahwa mereka harus bersiap menahan Quantum selama 10 menit. Karena Nana butuh waktu selama itu agar bisa sampai ke atas menuju garis finishnya. 2 menit pun telah berlalu dan Quantum kini mulai naik ke atas. Ia pun berjalan menaiki tangga dan menghajar semua peserta yang ia temui. Bahkan belum cukup 1 menit, Quantum sudah menghajar setengah dari anggota Kuna. Kuna kemudian memberitahukan hal itu kepada yang lainnya bahwa anggota mereka yang menjaga tangga sudah dikalahkan. Kali ini tinggal si Binu dan 2 temannya saja yang tersisa untuk menghentikan Quantum.
Lalu ketika si Binu telah sampai di atas, tiba-tiba Quantum muncul di belakangnya. Seketika, ia pun langsung mengalahkan mereka semua. Dan kini, Quantum terus mengejar Nana yang akan menuju garis finishnya. Namun ia pun dihentikan oleh Kuna yang memberitahukan bahwa Nana telah turun ke bawah. Nana berencana keluar melalui pintu yang ada di bawah. Akan tetapi, Quantum merasa sepertinya Kuna sedang mempermainkannya karena ia masih merasakan adanya energi sihir di bawah jembatan mereka. Ia yakin kalau Kuna sudah menyembunyikan Nana di bawah jembatannya. Kuna pun mengatakan kalau ia tidak bisa melakukan cara seperti itu karena Quantum pasti akan langsung mengetahuinya. Quantum akhirnya menarik Kuna dan mengajaknya melompat juga karena ia yakin Kuna akan ketakutan dan meminta bantuannya. Tiba-tiba saja Kuna melepaskan tangan Quantum dan pedang Nana pun kini mengikat tangan Kuna sehingga Quantum hanya terjatuh sendirian dan Nana berhasil kembali naik ke atas. Leo berpikir sepertinya tim Kuna akan menang, tapi Hana mengatakan bahwa Leo terlalu cepat menyimpulkan, yang mana ketika Nana akan sampai ke garis finish, tiba-tiba di depannya sudah ada Quantum sehingga dengan cepat Quantum langsung mengambil lencana mereka dan tim dari Kuna akhirnya kalah. Setelah itu Kuna pun meminta maaf kepada anggota timnya sebab karena ia terlalu meremehkan seorang Ranket sehingga mereka menjadi kalah. Namun menurut si Binu dan yang lainnya, kalau Kuna sudah sangat hebat karena ia 2 kali membuat seorang Ranket sampai terpojok. Untuk itu Kuna tidak perlu meminta maaf karena mereka semua juga sudah melakukan yang terbaik. Kuna pun menjadi tersenyum dengan apa yang si Binu ucapkan, yang mana sebelumnya Kuna ternyata telah menemui Quantum ketika Quantum jatuh ke bawah. Kuna menawarkannya untuk membantu Quantum langsung naik ke atas dan ia akan dibantu oleh Laun dengan kekuatan sihirnya. Karena tak boleh kalah, Quantum akhirnya menyetujuinya. Leo pun mempertanyakan mengapa Kuna bisa mengkhianati timnya. Akan tetapi menurut Hana, Kuna sepertinya hanya ingin menyelamatkan temannya. Karena ia pasti sudah lulus ujian, ia akhirnya sengaja mengalah untuk mengumpulkan informasi bagi tim lainnya sehingga Yuno bisa lulus ujian. Setelah itu tibalah giliran dari tim Yuno, yaitu tim B. Namun para anggotanya itu malah meributkan siapa yang akan menjadi ketuanya. Hingga Endo pun meminta agar ia saja yang menjadi ketuanya. Seketika semua anggota langsung setuju bila Endo menjadi ketuanya saja. Lalu Endo kini membagi timnya, ada yang berjaga di tangga, begitu pula yang berjaga di bawah, sementara ia dan beberapa anggotanya akan naik ke atas. Sementara itu, Selena kini sedang memberitahu Hon bahwa ia sudah tidak percaya diri untuk naik ke puncak Menara Dewa, sebab ia sudah menganggap mereka sebagai temannya dan ia tidak ingin mereka saling menghabisi bila nantinya mereka berada di Menara Dewa. Di sisi lain, ketika Endo telah sampai di atas, ia pun langsung saja menghajar anggotanya. Yuno kemudian mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Endo. Endo menjelaskan bahwa hanya akan ada 4 fisherman yang lulus ujian. Karena sebelumnya ia sudah membuat kesalahan, untuk itu ia akan menghabisi mereka agar mendapatkan jaminan lulus di ujian ini. Anggotanya yang merasa telah dikhianati akhirnya menyerang Endo. Namun dengan mudahnya Endo mengalahkan mereka berdua. Di sisi lain, Hanzo kini menyuruh kedua anggotanya untuk bersembunyi di kegelapan. Ia akan membuat Quantum terpojok sehingga mereka bisa menyerangnya. Kedua anggotanya itu lalu pergi bersembunyi dan Quantum akhirnya muncul. Hanzo pun berusaha menahan Quantum karena ia tahu jika Quantum serius ia pasti bisa langsung dikalahkan. Akan tetapi saat Hanzo sudah terpojok dan menghentikan pergerakan Quantum, ternyata kedua temannya itu tidak ada dan sudah pergi meninggalkannya. Kedua temannya itu telah lama pergi karena tidak percaya dengan Hanzo. Namun tiba-tiba dari belakang, Quantum datang dan menghajar mereka. Sementara itu salah satu anggota Endo kini mengeluarkan jurus pamungkasnya. Akan tetapi Yuno ternyata berusaha melindungi Endo sebab ia tidak mau jika harus mengkhianati seseorang demi mendaki Menara Dewa. Dan ia juga tidak ingin jika Lani harus melakukan hal seperti itu. Endo mengatakan kalau Lani sebenarnya tidak menginginkan Yuno melindunginya. Yuno pun tahu dengan hal itu, tapi hatinya tetap menyuruhnya untuk melakukannya. Ia akhirnya meninggalkan mereka dan pergi mencari Lani. Di sisi lain, Hon kini pergi menemui Lani
dan mengajaknya untuk berbicara sebentar, yang mana Hon ternyata langsung mengancam Lane dengan senjata yang ia bawa. Hon mengatakan bahwa ia telah mendapatkan sebuah surat yang berisikan agar ia menghabisi Lane, karena jika menghabisi Lane, maka Yuno juga akan gugur. Tiba-tiba Quantum muncul di depan Hon dan mengatakan kalau Hon ternyata benar akan melukai Lane. Untuk itu, ia ingin agar Hon segera melepaskan Lane. Bersamaan dengan itu, Yuno juga kini telah datang dan melihat Hon. Ia pun mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Hon. Kini Hon menyadari kalau ia sepertinya telah ditipu oleh seseorang untuk melakukan hal itu. Ia akhirnya mengancam Yuno untuk menahan Quantum, karena jika tidak maka ia akan menghabisi Lane. Yuno pun kini berniat menyerang Quantum dengan sihirnya itu. Akan tetapi dengan cepat, Quantum berhasil menghentikan pergerakannya. Quantum kemudian memberitahunya bahwa ia telah memasukkan energi sihirnya kepada Yuno, sehingga Yuno tidak bisa bergerak. Dan jika ia ingin menghentikan Hon, maka ia harus melakukan hal yang sama. Sementara itu Lane yang melihat ada kesempatan kemudian mencoba melarikan diri, namun Hon tak membiarkannya dan akhirnya menusuk Lane. Yuno pun akhirnya menggunakan teknik Quantum untuk menyerang Hon, yang mana itu membuat Quantum terkejut karena Yuno dengan cepat bisa menggunakan tekniknya. Lalu Yuno pun menanyakan mengapa Hon melukai Lane. Hon mengatakan ia melakukan itu agar bisa menyingkirkan Yuno dari ujian. Ia sangat ingin sekali mencapai puncak menara sebab sekarang ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Hon pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, Selena datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Quantum memberitahu mereka bahwa mereka tidak punya waktu untuk menangisi seseorang pengkhianat karena ujiannya masih berjalan. Lalu Endo pun kini datang dan memberitahu Yuno untuk melakukan cara yang Yuno yakini. Yuno nantinya akan terus merasakan penderitaan seperti hari ini, sebab seseorang pasti tidak akan bisa mendapatkan segalanya, dan akan datang hari di mana ia kehilangan sesuatu. Untuk itu ia ingin agar Yuno maju terus tanpa harus menyesali perbuatannya. Endo kemudian menantang Quantum dan menunjukkan rencananya. Mereka pun kini terus bertarung hingga Yuno kini membantu Eno untuk menangkap Quantum. Ketika Yuno dan Endo menyerang bersamaan, Quantum ternyata bisa menghindarinya. Bahkan ia berhasil mengambil jaket dari Endo yang berisikan rencananya. Endo akhirnya mendekati Quantum karena ia sudah kelelahan. Namun Endo ternyata mendekati Quantum untuk mengambil rencananya. Sebab yang ada di jaketnya itu juga bukan rencananya, melainkan pakaian dalamnya. Karena Endo berhasil mengambil rencana Quantum, timnya akhirnya memenangkan ujiannya. Setelah itu, laki yang berencana pergi ke kamar Kuna malah bertemu dengan seseorang yang pendek. Laki pun mengetahui orang itu, tapi ternyata orang itu adalah Hana, sehingga membuatnya terkejut. Karena dibilangkan pendek, Hana akhirnya mengubah ukuran tubuh dari laki. Laki kemudian pergi menemui Kuna dan memintanya untuk membantunya. Ia ingin agar Kuna menemukan cara untuk mengembalikan ukuran tubuhnya itu. Akan tetapi Kuna mengatakan kalau ia tidak mengetahui bagaimana caranya, sehingga laki pun memutuskan untuk pergi menemui Yuno. Namun Kuna melarangnya karena Yuno tidak akan mendaki menara lagi, sebab Yuno sudah tak punya alasan lagi untuk mendaki. Laki pun tidak peduli dan tetap akan pergi menemui Yuno untuk membujuknya. Tiba-tiba Yuno datang menemui mereka berdua dan mengatakan kalau ia akan melanjutkan pendakiannya. Lane tak bisa berjalan lagi, untuk itu ia akan menjadi kaki Lane dan membawanya sampai ke puncak. Ia pun ingin agar mereka berdua mau membantunya menuju puncak menara. Laki pun langsung saja setuju, begitu pula dengan Kuna. Karena melihat hubungan Yuno dan Lane mengingatkan Kuna dengan mantan kekasihnya. Setelah itu Yuno memanggil teman-temannya yang lain untuk mengucapkan perpisahan kepada Hon. Begitu pula dengan Leo yang datang ikut mendoakan Hon. Malamnya, Selena lalu pergi secara diam-diam, tapi si Bino mengetahuinya dan menanyakan apa yang ia lakukan. Selena mengatakan kalau ia tidak punya alasan lagi untuk mengikuti ujiannya. Ia pun memberikan pisaunya
dan meminta agar si Binu jangan sampai tewas dalam mendaki menara dewa. Sementara itu guru sihir di kelas Yuno yang bernama Yuga kini sedang melaporkan sesuatu kepada bosnya, yang mana ia melaporkan kalau belum bisa merebut pedang Green April dan juga pedang Black Mars. Tiba-tiba dari belakang, Hana mendekatinya dan menanyakan apa yang ia lakukan. Ia sebenarnya sudah tahu siapa yang ada di dalam tubuh Hyuga, yaitu anggota divisi penegak hukum kerajaan yang bernama Bilan. Bilan pun mengatakan karena Hana sudah mengetahui identitasnya, maka ia akan menghabisinya. Namun Hana dengan gampangnya menghabisi peliharaan Bilan. Hana mengatakan kalau ia akan membantu Bilan dalam melakukan misinya. Ia adalah orang yang akan menghabisi segala sesuatu yang mengganggu keluarga raja jahat. Untuk itu ia ingin agar Bilan menyampaikan hal itu kepada komandannya. Esoknya tibalah hari pengumuman nama-nama peserta yang lulus dalam ujian penentuan posisi. Untuk Fisherman yang lulus adalah Endo, Dekan, Nana, serta Boge. Untuk Spear Bearer adalah Lucky, Alexi, Parakul, dan Kenta. Tapi karena Kenta menghilang, jadi ia dianggap gagal. Untuk Web Controller yang lulus adalah Laun dan juga Yuno. Untuk posisi Scott yang lulus adalah Nali, Hanso, dan Shibinu. Sedangkan untuk Light Bearer yaitu Kuna dan Lane. Tapi karena Lane terluka, jadi ia dianggap gagal. Lalu salah satu peserta pun protes dengan hasil ujiannya. Hana kemudian memanggilnya untuk turun memberikan alasannya. Peserta itu pun meminta agar dirinya juga harus diloloskan karena timnya sudah memenangkan ujian sebelumnya. Hana lalu menyuruh peserta itu untuk menahan kekuatannya selama 1 menit agar bisa lolos. Namun belum cukup 1 menit, orang itu sudah sangat tersiksa dan akhirnya pingsan. Setelah itu Kuna juga protes dan meminta agar Lane diikutkan dalam ujian akhir. Hana pun mengatakan kalau ia tidak bisa melakukan hal itu karena itu melanggar aturan. Akan tetapi Kuna mengatakan kalau aturan itu hanya berlaku untuk yang memberikan ujian, sehingga ia pun meminta agar diizinkan mengikuti ujian administrator. Dengan begitu, nantinya ia bisa mengubah aturannya dan mengizinkan Lane untuk ikut ujian. Hana pun mengatakan kalau itu mustahil karena salah satu syarat mengikuti ujiannya hanya untuk orang-orang yang bisa membuka gerbang menara. Dengan kata lain, hanya orang-orang irregular saja yang bisa melakukannya. Seketika Yuno pun meminta agar ia yang diizinkan mengikuti ujiannya, sebab ia adalah seorang irregular. Hana kemudian membawa Yuno untuk pergi mengikuti ujiannya, dan ketika masuk di dalam, Yuno malah bertemu lagi dengan makhluk yang sebelumnya membuat kontrak perjanjian dengannya. Sementara itu teman-temannya yang lain kini sedang menunggu di luar. Nali kemudian menanyakan kepada mereka apa itu irregular. Shibinu menjelaskan kalau irregular adalah orang-orang yang datang ke menara dewa dengan kekuatannya sendiri. Namun bagi Shibinu, walau bagaimanapun ia tetap akan mendukung Yuno sebab Yuno adalah temannya. Begitu pula dengan yang lainnya, kalau mereka juga tetap akan mendukung Yuno. Sementara itu Yuno yang bertemu lagi dengan makhluk itu kini mengatakan permintaannya, yang mana ia ingin agar Lane diikutkan juga dalam ujian terakhir. Makhluk itu pun setuju sebab ia sudah menduga akan bertemu lagi dengan Yuno. Setelah itu Yuno keluar dan memberitahukan hal itu kepada Hana. Lalu Hana pun kini menjelaskan kepada mereka tentang ujian terakhirnya, yang mana ujiannya kali ini adalah perburuan di bawah air. Yuno dan Lane akan menjadi ikan yang diburu oleh para lumba-lumba penjaring. Para lumba-lumba menggunakan sihir untuk membuat jaring dan menggiring ikan-ikan di bawah air. Yuno dan Lane akan masuk ke dalam sebuah gelembung dan akan ikut juga di jaring. Jika ratu lumba-lumba memakan mereka dan kembali ke permukaan, maka mereka akan lulus. Lalu tugas peserta yang lain adalah mencegah para goblin menyedot ikan-ikan yang dijaring menggunakan cacing raksasanya. Jika cacing raksasanya menyedot Yuno dan Lane, maka mereka akan gagal. Lalu ada juga musuh lainnya, yaitu babi loreng, karena setiap kali merasa bahaya, para lumba-lumba akan melarikan diri sebab mereka takut akan dimangsa. Selain itu, ada satu lagi musuh yang paling mengerikan, yaitu si banteng.
Bahkan para rangket yang melihat monster itu akan kabur karena merasa berbahaya. Lalu ujian pun kini dimulai dan para lumba-lumba mulai masuk ke dalam air. Semua peserta juga sudah berada di posisinya masing-masing dengan arahan dari Kuna. Tak lama kemudian Hanso melaporkan kepada Kuna kalau Dekan dan Boge telah menghilang. Si Binu pun juga merasa sepertinya ia merasakan hawa membunuh yang kuat di sekitarnya. Saat ia memeriksanya, ternyata si banteng telah muncul dan sedang memakan Dekan. Si Binu pun sangat ketakutan dan melaporkan hal itu kepada Kuna. Namun banteng itu ternyata tidak menghiraukannya dan lebih memilih memburu lumba-lumbanya. Si Binu yang tidak mau jika lumba-lumbanya diganggu, dengan terpaksa ia berusaha menghentikan bantengnya. Karena tetap tidak dihiraukan, si Binu akhirnya menggunakan pisau Selena. Hal itu pun berhasil membuat banteng marah, tapi ia kini malah akan dimakan. Untungnya, Nana dan Endo kini telah datang menyelamatkannya. Endo kemudian membuat taruhan dengan Nana untuk siapa yang bisa mengalahkan si banteng dalam 5 menit. Jika ia mengalahkannya, maka pedang legenda harus jadi miliknya. Jika Nana yang mengalahkannya, maka ia bersedia menjadi pelayannya. Di sisi lain, Hanso melaporkan kalau para goblin telah bergerak. Hanso pun memberitahu tim dari Lucky untuk bersiap-siap dan menunggu aba-abanya. Lalu para lumba-lumba kini telah mulai memasang jaringnya, yang mana hal itu membuat Kuna kesal sebab ia kini tidak bisa memantau lumba-lumbanya. Nali kemudian mengatakan kalau sepertinya ia bisa membantu Kuna, yang mana Nali ternyata bisa mengendalikan ikan laut suci, dan dengan ikan itu ia bisa mengetahui posisi dari para lumba-lumba. Sementara itu Endo yang sedang melawan bantengnya sebentar lagi akan kehabisan waktu. Banteng itu kemudian berhasil menangkap Endo, akan tetapi dengan kekuatannya Endo berhasil melepaskan dirinya, hingga banteng itu akhirnya memilih untuk melarikan diri. Karena waktunya sudah habis, Nana pun bergegas mengejar banteng tersebut, begitu pula dengan Endo. Namun ketika Endo menemukan banteng itu, ternyata bantengnya bisa bergerak dengan cepat. Bahkan ketika bantengnya menangkap Endo, kali ini Endo tidak bisa melepaskan dirinya lagi. Yang mana hal itu akhirnya membuat ia tak sadarkan diri. Di sisi lain, Nana pun bertemu dengan Bilan yang langsung saja memprovokasinya kalau ia mengetahui tentang kematian ibunya, dan ia pun menunjukkan kalung ibunya. Nana pun marah karena ia merasa kalau Bilan pasti ada hubungannya dengan kematian ibunya. Ia kemudian mencoba menyerang Bilan dengan pedangnya itu. Akan tetapi Bilan dengan mudahnya menghindari dan membalas serangan Nana. Bahkan Bilan berhasil membuat Nana terluka sehingga Nana tak bisa bergerak lagi. Tak lama kemudian banteng datang dengan membawa Endo. Bilan pun memberitahu mereka kalau sebenarnya ujian ini dirancang untuk menghabisi Nana. Bilan kemudian memberikan pedang Green April kepada Endo dan menyuruhnya menghabisi Nana. Sementara itu, Kuna memerintahkan Hanso untuk berkumpul ke tempat Lucky. Namun tiba-tiba saja Pakula menembak goblin yang akan memburu Hanso. Hal itu pun akhirnya membuat mereka ketahuan dan para goblin mulai mengejar mereka. Lucky dan Pakula yang dikejar para goblin terus saja berlari, hingga Lucky pun merasa kalau ia sepertinya tidak cocok bila harus melarikan diri. Ia akhirnya kembali dan berusaha menerobos para goblin, yang mana ia ternyata naik ke atas cacing raksasa yang ada di tengah-tengah para goblin. Lalu si Binu pun kini tersesat dalam mencari Nana dan Endo. Akan tetapi dari belakang tiba-tiba Putri Yuri muncul dan menanyakan mengapa si Binu memanggil Endo. Sementara itu Endo pun mengambil senjata dari Nana dan menghampirinya. Namun Endo ternyata tak menghabisi Nana, melainkan mengajaknya untuk bekerja sama melawan Bilan. Endo pun meminta pedang Black Mars dan mereka berdua kemudian menyerang Bilan hingga membuatnya terpojok. Ketika Endo mendekati Bilan, tiba-tiba Bilan menyerangnya melalui mulutnya. Bilan juga berhasil menyerang Nana dan menghajar luka dari Nana. Bilan pun kini berniat menghabisi Nana, tapi dari belakang tiba-tiba saja Putri Yuri datang. Ia pun menyuruh Bilan untuk berhenti dan tidak melanjutkan perbuatannya. Bilan mengatakan kalau ia adalah salah satu suruhan ayahnya yang datang untuk mengambil pedang legenda. Yuri memberitahunya kalau ia sendiri saja yang akan mengurus pedang itu.
Namun Bilan ternyata tidak mau pergi sehingga membuat Yuri marah. Melihat Yuri yang marah malah membuat Bilan jadi bersemangat dan akhirnya menyerangnya. Akan tetapi serangannya itu sama sekali tidak berdampak kepada Yuri. Bahkan Yuri yang mencoba menyerangnya dengan jentikan jarinya saja hampir membuat Bilan tewas. Bilan kemudian menyerangnya lagi dengan serangan listriknya. Namun semua itu percuma saja karena serangannya itu sama sekali tidak berefek. Di sisi lain, Evan dan salah satu pengawal Yuri yang bernama Kuldan kini sedang kesal sebab Yuri telah meninggalkan mereka. Hana kemudian mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk berbicara sebentar. Evan lalu menanyakan mengapa Hana membiarkan seorang pembunuh berada di dalam ujian. Hana mengatakan bahwa tugasnya adalah menyingkirkan para sampah yang mengganggu keluarga jahat. Perkataannya itu membuat Evan kesal sebab Hana ternyata sengaja membiarkan Bilan berbuat seenaknya di dalam ujian. Evan lalu menyuruh Kuldan untuk pergi menemui Putri Yuri. Setelah itu ia bergegas menghampiri Putri Yuri agar tidak menghabisi Bilan, sebab ia tidak ingin jika Yuri sampai terlalu jauh ikut campur dalam masalah ini. Yuri pun setuju dan akhirnya menyuruh Kuldan untuk menghabisi Bilan. Di sisi lain, Lucky dan Pakula kini sedang terpojok sebab para goblin telah naik ke atas cacing raksasa itu dan menyerang mereka bersamaan. Untungnya Laun berhasil menyelamatkan mereka semua dengan menggunakan sihirnya. Hingga tiba-tiba babi loreng pun keluar dari mulut cacing raksasa. Mereka semua pun terkejut mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Nalin akhirnya menjelaskan kalau itu semua adalah rencana dari Kuna. Mereka sudah tahu kalau ada jalan di bawah tanah yang biasa dipakai para lumba-lumba penjaring. Para babi loreng pasti melewati terowongan itu. Sehingga Kuna sengaja mengarahkan para babi loreng dengan bantuan Laun yang menghancurkan langit-langitnya. Dengan begitu, ia ingin agar babi loreng dan para goblin saja yang saling bertarung. Lalu, Bilan yang sudah babak belur kini memberitahu Yuri bahwa ia sudah mengirimkan bantengnya kepada Yuno sebab ia tak akan bisa membiarkan seorang irregular hidup. Yuri yang kesal akhirnya berniat untuk menghancurkan ujian itu. Namun Hana melarangnya sebab jika Yuri mengganggunya, maka Yuno akan gagal. Nana pun juga melarangnya sebab Yuno tak boleh gagal karena mereka akan mendaki menara bersama-sama. Begitu juga dengan Endo dan si Binu yang memberitahu Yuri kalau Yuno pasti akan baik-baik saja. Evan mengatakan agar Yuri tidak boleh berbuat sembarangan lagi karena hanya sampai di sini saja mereka bisa ikut campur. Yuri kemudian mengambil pedang Nana dan menyuruhnya untuk merebutnya kembali jika Nana sudah pantas menggunakannya. Ia juga menitipkan sesuatu kepada si Binu untuk memberikannya kepada Yuno dan berpesan kalau Yuri menunggu Yuno di lantai 77. Sementara itu Yuno kini mendapatkan serangan dari si banteng. Yuno pun berusaha melawannya dengan sihirnya, tapi banteng itu terus saja menyerangnya hingga Yuno akhirnya memutuskan masuk ke dalam perut banteng itu dan ia pun berhasil meledakannya. Setelah itu, Ratu Lumba-Lumba pun kini mulai menarik mereka naik ke atas. Yuno pun senang karena kali ini ia dan Lane akan bisa mendaki bersama-sama. Tiba-tiba, Lane pun mendorong Yuno dan tak membiarkan Yuno ikut bersamanya. Lalu cerita pun flashback saat Lane pertama kali bertemu dengan Hedon, yang mana Hedon mengatakan kalau bukan Lane lah yang dipanggil melainkan Yuno. Akan tetapi Lane memohon agar diizinkan mendaki menaranya sebab impiannya adalah bisa sampai ke puncak menara dewa. Hedon pun mengizinkannya asalkan Lane bisa melewati ujiannya. Ketika melihatnya, Lane merasa kalau ia mustahil bisa melawan monster itu sebab ia sangatlah lemah. Lalu Hedon pun menyembunyikan Lane sebab Yuno telah datang. Hedon kemudian memberikan ujian kepada Yuno dan Yuno berhasil melewatinya. Setelah itu Hedon menanyakan kepada Lane apakah ia sudah mengerti kenapa ia tidak dipanggil dan Yuno lah yang dipanggil. Lane pun kembali memohon agar diizinkan mendaki menaranya. Ia bersedia melakukan apapun asalkan diizinkan mendaki menara. Hedon lalu memberinya misi, jika Lane bisa menghabisi Yuno dengan tangannya sendiri, maka ia akan diizinkan mendaki menaranya. Lane kemudian meminta
agar ia diberikan senjata sebab Yuno memiliki senjata Black Mars. Hedon pun akan memberinya pengawal yaitu Kenta, sang penjaga pintu neraka. Kembali di masa sekarang, Lane kini telah keluar dari Ratu Lumba-Lumba. Namun mereka semua terkejut sebab Yuno tidak ada. Lane pun memberitahu mereka kalau Yuno telah diserang oleh si banteng. Sementara itu, Leo memberitahu mereka kalau mayat Yuno tidak bisa ia temukan. Kemungkinan Yuno sudah dimakan oleh ikan-ikan. Ia pun ingin agar mereka beristirahat dan hasil ujiannya akan disampaikan esoknya. Lalu ia kemudian pergi menemui Hana dan menanyakan apa yang sebenarnya ia rencanakan. Sebab selama ini ia sudah merasa curiga kepada Hana, namun Hana tidak menjawabnya dan hanya tertawa saja. Di sisi lain, Kuna dan teman-temannya yang lain merasa kalau mereka sangat berutang budi kepada Yuno. Untuk itu, ia ingin agar mereka mendaki menaranya dan mengubah aturan yang ada di dalamnya. Untuk itu, ia ingin agar mereka mendaki menaranya dan mengubah aturan yang ada di dalamnya. Mereka juga akan membawa Lane sebagai balas budi kepada Yuno. Namun, Lane yang berada di kamarnya ternyata masih bisa berdiri. Ia hanya berpura-pura tak bisa berdiri agar mendapatkan rasa iba kepada Yuno. Ia pun tertawa dengan bahagia karena sudah berhasil menyingkirkan Yuno. Lalu, Leo pun memberitahu Quantum bahwa ia akan berhenti menjadi pengawas ujian. Ia pun mengajak Quantum untuk ikut bersamanya mendaki menara. Sebab ia ingin mencari kebenaran atas apa yang telah terjadi sekarang di menara. Sementara itu Kuna dan yang lainnya kini dinyatakan lulus dalam ujiannya. Mereka semua pun langsung saja dikirim ke menara dewa. Di sisi lain, Yuno ternyata masih hidup dan ditemukan oleh wanita berbaju hitam yang sebelumnya menyerang Yuno. Yuno pun menanyakan kepada wanita itu bagaimana dengan keadaan Lane. Namun wanita itu mengingatkan Yuno kalau Lane lah yang telah mendorongnya. Seketika Yuno pun mengingatnya dan merasa sangat kecewa. Wanita itu lalu memberitahu Yuno agar sebaiknya Yuno mendaki menaranya untuk mencari semua jawaban atas pertanyaannya. Yuno pasti penasaran apa yang membuat menara dewa sampai-sampai membuat Lane harus mendorongnya. Jika memang Yuno ingin mencari jawabannya, maka wanita itu siap untuk melatihnya. Yuno pun bertekad akan mencari jawaban itu dan juga mendaki menara dewanya. 僕は登るんだ。ようこそ